Mengatur uang adalah mengatur keinginan yang pastinya tidak mudah karena engkau harus menguatkan keimanan agar tidak tergoda oleh godaan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Kalau kamu masih saat ini nganggap ngatur uang itu karena khawatir terhadap rizki, please deh. Mindsetnya dirubah dulu ya. Justru dengan mengatur uang, kita itu bukan mengkhawatirkan rizki, tapi memaksimalkan rizki yang Allah berikan. Karena bisa jadi dengan nominal yang sama, tapi keluarnya tuh berbeda. Dengan yang income segitu-gitu aja, kalau diatur itu pasti bisa hasilnya berbeda. Dan ngatur keuangan tuh emang gak mudah banget ya, soalnya kita lagi berperang nih dengan keimanan sendiri. Seperti kamu puasa di bulan suci Ramadan, siang-siang sih sebenarnya bisa banget bikin teh manis anget. Tehnya ada di rumah, gulanya ada di toples, tapi sayangnya keimanan kamu melarang untuk membuat teh di siang hari di bulan Ramadan. Sama banget, kamu bisa aja sih boros, kamu bisa aja sih beli barang impian, tapi tujuan finansial kamu melarang kamu untuk melakukan tindakan-tindakan receh demi keinginan keceh. Gimana? Jadi semangat untuk ngatur keuangan? Kalau semangat, ayo tulis di kolom komentar lorong boros kamu yang pengen banget kamu hancurkan. Atau minimal gak dihancurkan ya, tapi diredam. Jujur, Buna itu senang banget sama yang namanya dompet, sama yang namanya tas. Jadi kalau kayak ke baju, Buna itu kurang. Nah, semua orang kan punya lorongnya tuh. Ada yang memang hobinya di baju, ada yang hobinya di jam tangan, di kacamata. Nah, jujur kalau Buna pribadi seneng sama dompet, sama tas. Nah, karena udah tahu hal yang membuat Bun Ai bisa aja berlaku boros atau impulsif buying, jadi Bun Ai lebih menghindari ngelihat sel-sel yang kayak wah ini belum ada budgetnya nih nggak usah. Atau mungkin Bun Ai dengan sukacita gitu ya, di endorse tas, di endorse dompet dengan sistem barter is okay nggak apa-apa. Karena itu salah satu untuk menekan nafsu belanja Bun Ai ya kan ya. Oke teman-teman, jadi hari ini Bunda mau ngebahas nih tentang rumus budgeting anti pintu hutang. Jadi kita nggak bisa pungkiri juga, kadang orang membuka pintu hutang bukan karena keinginan, tapi karena keadaan. Tapi keadaan tuh dibagi menjadi dua. Ada keadaan yang bisa kita kendalikan, ada keadaan yang nggak bisa kita kendalikan ya teman-teman. Nah salah satunya keadaan yang bisa kita kendalikan adalah belajar dari budgeting masa lalu. Contoh ya, sebenarnya formula budgeting tuh simple banget. Ketika kamu gajian, ketika kamu dapat pendapatan, nah itu harus dikurangi kewajiban. Nah, kewajiban ini yang kadang kurang detail sehingga membuka pintu hutang. Karena kewajiban tuh menurut Bun E pribadi ada tiga ya, insidentil, tahunan, dan rutin. Nah, kewajiban ini ada baiknya kita jadiin satu kelompok. Kalau Bun Ai jujur, setiap bulan itu kewajibannya bisa aja berbeda-beda tergantung posisi bulan tersebut. Nah, sebelum lanjut sampai menit ini, kira-kira teman-teman tuh kalau nulisin kewajiban yang rutin-rutin aja atau udah mulai nih yang tahunan juga dibikin jadi kewajiban? Atau siapa nih yang masih nulis komposisi kondangan sumbangan patungan di bulan tersebut yang padahal itu tahu jumlahnya tapi masih dijadiin dana tak terduga bukan kewajiban. Boleh sharing di kolom komen. Karena jujur Buna itu tipikal yang kalau udah tahu nominalnya itu Buna jadiin kewajiban. Dan sedikit sharing nih ya, Bunda itu memang udah sering banget ikut pelatihan-pelatihan dari usia 14 tahun. Dan di sana tuh harus selalu ngomong jujur. Jadi kalau kita itu sukses dunia akhirat, itu kita benar-benar harus punya jalurnya. Dunia di mana, akhirat di mana. Pokoknya manusia tuh harus jujur. Kalau hari ini keadaan kita belum bahagia, keadaan kita hari ini belum bisa membahagiakan, kita harus jujur. Kira-kira yang membahagiakan tuh seperti apa sih? Kita ada kekuatan gak untuk ke arah sana? Solusinya ke arah sana tuh seperti apa? Nah, balik lagi nih teman-teman, sama kayak budgeting. Nggak tahu kenapa, Bunda itu bisa lebih stres ngeluarin uang 500.000 tapi nggak tahu kemana dibanding uangnya keluar 2 juta misalnya, tapi rinciannya itu jelas. Nah, itu Bunda lebih kayak damai. Lebih kayak oke, nanti kita akan cari solusinya supaya 2 juta ini bisa tergantikan. Sama nih misalnya kayak hitanannya Abang Rafa. Itu bener-bener Bunda ngerinci sampai detail banget. Ya kalaupun ada yang lupa itu Bunda nulis juga lupa selisih. Sehingga Bunda tahu ya sesultan apa sih uang ratusan ribu sampai lupa gitu ya.
Jadi teman-teman silakan disesuaikan aja. Balik lagi ke rumus budgeting dimanapun, kapanpun, sebenarnya itu simple banget, yaitu adalah pemasukan tidak boleh lebih besar daripada pendapatan, betul. Nah yang kedua, kalau kita udah menekan arus pengeluaran itu nggak sanggup, mau tidak mau kita harus nambah arus pemasukan. Nah, kalau Bun Ai, kewajiban itu Bun Ai jadiin 3, yaitu cicilan, tagihan, dan iuran. Cicilan ini hutang, ada batasnya, tapi biasanya itu jangka panjang. Kalau tagihan, itu kalau memang mepet-mepet banget, bisa lah kita cut off dulu. Kalau iuran itu nggak bisa, ini harus didahulukan ya karena bersangkutan dengan hak orang lain ya teman-teman. Dan iuran ini adalah komposisi yang jujur nggak bisa dinego. Tapi kadang-kadang nggak tahu kenapa orang malah jadi kayak iuran tuh dibelakangin, ngeduluin cicilan atau tagihan. Yang padahal menurut Bun Ai pribadi iuran tuh harus lebih tinggi derajatnya ketimbang si cicilan dan tagihan. Karena kalau cicilan ini kita masih bisa nego, tagihan ini kita masih bisa cut off. Nah kalau iuran tuh enggak. Contoh lah kalau Bunda pribadi dulu tinggalnya nggak di perumahan, sekarang tinggalnya di perumahan. Nah ada yang namanya IPL ya, iuran pemeliharaan lingkungan. Nah itu harus didahulukan, sama banget kayak SPP. Jadi Bunda itu ngerasa derajatnya sama banget kayak SPP. Karena itu tuh hak orang. Dan insya Allah kalau kita mendahulukan hak orang, memprioritaskan hak orang, Allah juga akan memprioritaskan hak-hak kita ya teman-teman. Nah selanjutnya adalah kondangan, patungan, sumbangan. Jadi please banget yang masih menggunakan metode itu aja, kayak nggak mau ganti, kayak udah pokoknya cinta abadi gitu ya sama satu metode, perlu diperhatikan nih ya. Ada beberapa bulan yang memang kondangan, patungan, sumbangan itu besar banget. Sehingga jujur Bunda pribadi itu kalau gunain metode bisa berubah-ubah di setiap bulan. Dan Bunda itu jujur, wah ini kayaknya nggak bisa nih kalau di backup sama income tetap doang. Kira-kira minusnya berapa sih? Jadi Bunda itu bukan tipikal orang yang kayak kurang tapi nggak tahu angka pastinya kurangnya tuh berapa. Jadi kalau kayak ke dokter ya kan kayak cerita Kabayan, tahu nggak, yang dia tuh telunjuknya sakit, terus dia ke dokter, dia bilang pipinya sakit, perutnya sakit, ternyata setelah dicek semuanya baik-baik aja. Yang sakit bukan pipinya Kabayan, bukan perutnya Kabayan, tapi telunjuknya Kabayan. Nah itulah pentingnya buat teman-teman tahu penyakit budgetingnya teman-teman, sehingga tuh tahu nih ngobatinnya di mana. Sampai menit ini kalau yang baru bergabung jangan stres ya. Waduh kayaknya ribet banget nih channel ya. Enggak ya, ini seberdasarkan pengalaman Bun Ai aja jadi ibu rumah tangga. Karena jujur, kalau kita tuh selalu ribut tapi tanpa tahu apa yang diributkan, itu nggak bakal bisa fokus sama solusi. Kita tahu budgeting kita kurang, uangnya tuh nggak cukup, tapi kita nggak tahu berapa sih yang harus kita cari. Oh ternyata aku tuh butuh 1 bulan 2 juta lebihnya atau minusnya. Oh ternyata aku sebulan minusnya itu 1,5 juta. Nah kalau udah tahu angka itu, maka secara alam bawah sadar tuh pikiran kita lebih mudah untuk kayak membagi-bagi gitu. Kira-kira 1,5 juta aku bisa dapat dari mana ya? Pertama itu. Yang kedua, jadi nggak ada tindakan spontan kalau dapat income tambahan. Contoh nih, banyak banget orang-orang yang memang memiliki usaha tapi usahanya tuh kayak nggak menghasilkan sama sekali, bahkan nggak bisa ngegaji dirinya sendiri dari usahanya. Itu nggak boleh ya. Kan katanya kalau mau sukses kita harus bisa ngegaji diri kita dari usaha kita ya teman-teman. Nah selanjutnya biar nggak terlalu kelihatan banyak gitu jumlahnya sehingga nggak ada euforia berlebihan saat gajian, pajak, daftar ulang, iuran tahunan coba dibagi 10 bulan. Contoh nih, pajak kendaraannya 2 juta, daftar ulang yang anaknya sekolah 1 juta misalnya ya. Iuran tahunan contohnya apa nih? Ya seperti member, kayak Bun Ai contohnya tuh ada ujian setiap tahun untuk CIMM misalnya. Nah itu dijadiin 10 bulan dan jadikan itu lorong kewajiban sehingga kamu nanti pas momen bayar pajak kendaraan atau daftar ulang itu nggak langsung buka pintu hutang. Ingat ya kalau udah buka pintu hutang sekali itu memperbaikinya tuh nggak mudah. Harus bener-bener ikat pinggang setahun ke depan supaya kamu bisa nabung
nabung plus ngebayarin utang. Nah, sebagai contoh di sini ada gajian 5 juta rupiah. Kewajibannya itu misalnya cicilan 1 juta, tagihan 500 ribu, iurannya 100 ribu. Terus di sini ada kondangan 200 ribu, tahunan 300 ribu. Total misalnya 2 juta 100 ribu rupiah. Nah, sisanya 2,9 juta ini tinggal tentuin mau pakai metode KKIBO atau misalnya presentase atau amplop. Nah, ingat ya, amplop juga bukan dibagi rata. Karena Bunda yakin setiap minggu tuh kita memiliki euforia berbeda terhadap uang. Nah, kalau untuk yang presentase, jadi pengalinya tuh jangan 5 juta, tapi 2,9 ini. Sehingga teman-teman lebih luas. Misalnya 2,9, 50% untuk living, 20% untuk saving, 20% lagi untuk playing, 10% lagi untuk giving, itu lebih mudah. Dibanding 5 juta, itu nanti langsung kayak angkanya, ya mana cukup aku segini buat kebutuhan. Sama ini adalah taktik untuk ngitung si gaji bersih. Jadi ketika kita tahu gaji bersih itu lebih damai. Makanya kalau untuk kondangan yang udah tahu jumlahnya, udah deh masukin aja ke komposisi kewajiban. Nah, gimana? Kira-kira untuk hari ini tips dari Bunai bermanfaat nggak nih? Coba sharing di kolom komen, apalagi tips yang mau dibuatin dari channel Keluarga Bunai. Nah, segini aja ya teman-teman, apa yang bisa Bunda sharing, semoga berkenan. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Sehat selalu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.